Siapa yang banyak nyangkut di altcoins? Apalagi setelah bulan 2021. Biasa setelah Bitcoin terbang, pasti pada nggak sabar nungguin giliran altcoins untuk ikutan to the moon. Pertanyaan sejuta umat, jadi altcoin season tuh kapan sih? Hai, balik lagi sama aku Ari. Di video kali ini bakal khusus ngebahas serba-serbi altcoin seasons dari A sampai Z sesuai pertanyaan yang masuk di question box Koinvestasi. Nggak cuma itu, aku akan share hilal yang bisa kita lihat sebagai tanda-tanda kita udah masuk altcoin seasons atau belum. Jadi tonton video ini sampai habis karena aku akan kasih bocoran kapan kira-kira altcoin seasons bakal dimulai. Tapi ingat, ini bukan saran finansial atau investasi, jadi selalu untuk do your own research. Mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, apa itu altcoin seasons? Altcoin season atau beberapa orang menyebutnya alt seasons adalah momen saat kripto selain Bitcoin naik secara signifikan dan mengalahkan kenaikan harga Bitcoin. Nah, biar nggak ketinggalan, pas altcoin sudah keburu terbang, apalagi sih tanda-tandanya kita udah mau masuk ke altcoin seasons? Ada beberapa hilal atau tanda-tanda altcoin seasons itu udah bakal dimulai. Yang pertama, BTC dominance atau dominasi Bitcoin terhadap kripto lainnya menurun. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan optimisme pada Bitcoin dan berarti flow uang udah mengarah ke altcoin. Yang kedua, 75% dari top 50 altcoins mengalami kenaikan lebih tinggi dari Bitcoin. Ini bisa dilihat dari altcoin seasons index di blockchaincenter.net yang udah mencapai angka 75 atau lebih. Ini merupakan parameter optimisme investor terhadap altcoin dan merupakan tanda di mana uang investor udah mulai masuk ke altcoin. Yang ketiga, performance market cap altcoin menguat. Untuk memastikan apakah uang sudah mengalir ke altcoin, kita dapat melihat di TradingView dengan search Total 2 yang merupakan chart market cap dari altcoin. Sebenarnya, kapan dan mengapa bisa terjadi sebuah altcoin season? Alt season terjadi karena pada umumnya para investor memilih untuk menaruh uang mereka ke aset yang lebih murah setelah mereka merasa Bitcoin sudah terlalu overhyped ataupun mahal. Dari situlah terjadi altcoin season. Coba kita proyeksikan kapan alt season bakal terjadi di siklus halving keempat kali ini. Kita lihat dari data siklus halving yang sebelumnya, yaitu halving yang ketiga. Kenapa nggak lihat dari halving pertama dan kedua ya? Ya karena saat itu dominasi Bitcoin masih sangat besar dan hampir semua altcoin belum terlihat potensinya. Altcoin masih memperlihatkan performanya saat di siklus halving yang ketiga atau lebih tepatnya di bulan Mei tahun 2020. Di awal tahun 2020, Bitcoin dominance mengalami penurunan, ditambah lagi market cap altcoins mengalami sedikit kenaikan pada tanggal 8 Januari hingga 15 Februari 2020. Lebih tepatnya 3 bulan sebelum halving. Saat itu bisa dikatakan sebagai mini alt seasons. Lalu tepat setelah halving di bulan Mei 2020, terlihat altcoin naik signifikan selama 4 bulan, yaitu dari tanggal 7 Mei sampai 1 September 2020. Kemungkinan altcoin season bisa saja terjadi setelah momen halving, karena investor dan trader langsung sell the news dan mengalihkan uang mereka ke altcoins. Setelah itu mulailah fase bull run, Bitcoin dan altcoin semuanya naik. Kalau ternyata polanya berulang di siklus halving tahun ini, di mana halving diperkirakan terjadi di bulan April 2024, berarti saat ini kita udah memasuki mini alt season yang dipicu dengan banyaknya uang yang masuk ke ETH setelah sell the news Bitcoin ETF dan mulai antisipasi pengumuman ETH ETF di bulan Agustus. Sedangkan alt season sesungguhnya mungkin aja terjadi di bulan April 2024 setelah terjadi Bitcoin halving yang keempat. Tapi seberapa ngaruhnya sih altcoin seasons ini? Kita lihat dulu dari 3 altcoin big cap, yaitu BNB, ETH, dan Matic. Binance Coin pada saat tahun 2020 berhasil naik 91% dari harga 14 ke 27 dolar. Lalu performa BNB 2 minggu terakhir hanya naik 8% ke 309 dolar. Tapi kelihatan BNB sedang melakukan konsolidasi sebelum ada pergerakan besar. Jika naik mengikuti pattern ini, BNB bisa saja ke harga 591 dolar. Ethereum saat alt season 2020 naik 110% dari harga 137 ke 289 dolar. Selama performa 2 minggu ini, ETH berhasil naik 20% dari 2.260 ke 2.723 dolar. Kalau pattern dari 2020 ini kembali lagi, ETH bisa mencapai level 5.000 dolar. Tapi kecil kemungkinan naik sebesar itu dengan market cap ETH yang sekarang. Dan terakhir ada Matic yang naik 73% dari 0,01 dolar ke 0,0173 dolar. Performanya di 2 minggu terakhir naik 14% dari 0,8 ke 0,9 dolar. Sekarang Matic berada di harga 0,83 dolar dan memungkinkan ke harga 1,4 dolar jika mengikuti pattern di 2020.
Jadi kalau memang kita lagi di fase mini alt season, koin-koin tersebut akan mengalami kenaikan yang sama atau melebihi kenaikan pada saat halving sebelumnya. Pada awal November 2023 kemarin, kita sudah membuat video referensi altcoins buat kalian para kaum gaji UMR. Nah, berdasarkan proyeksi yang udah kita lakukan tadi, kemungkinan sekarang kita lagi di fase mini alt season. Coba kita lihat gimana efeknya ke koin-koin itu. Tapi disclaimer dulu, karena Pendle baru rilis di akhir tahun 2020, kita hanya akan menganalisa 4 koin saja. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat subscribe ke channel Investasi biar kalian nggak ketinggalan seputar kripto dan yang lainnya. Pertama ada Fetch AI. Fetch berhasil naik 133% dari awal November 2023 dari 0,3 ke 0,78 dolar. Saat terjadi mini alt season tahun 2020, Fetch naik 70% dari 0,03 ke 0,05 dolar. Sekarang Fetch berada di harga 0,68an yang berarti kalau Fetch mengulangi kenaikan saat mini alt season 2020, Fetch kemungkinan akan berada di harga 1,2 dolar. Selanjutnya ada Stacks atau STX yang berhasil naik 263% sejak November 2023 dari 0,5 ke 2 dolar. Saat mini alt season 2020, STX naik sebesar 200% dari 0,08 ke 0,2 dolar. Sekarang STX berada di harga 1,6 dolar yang berarti kalau terulang kembali saat mini alt season 2020, tahun 2024 ini STX bisa diprediksikan akan berada ke level 4,9 dolar. Koin jagoan para kreator NFT, Tezos juga sempat terkena efek mini alt season 2020 yang naik 200% dari 1,2 ke 3,8 dolar. Dari video kita terakhir, Tezos berakhir naik 62% dari 0,7 ke 1,2 dolar dan sekarang sedang berada di harga 1,1 dolar. Kalau Tezos mengulang kembali kenaikan harga mini alt season 2020, berarti Tezos bisa saja berada di harga 3,3 dolar. Dan terakhir ada Algorand dengan kenaikan 85% dari 0,2 ke 0,4 dolar saat mini alt season 2020. Dan sudah naik 133% sejak November 2023 dari 0,11 dolar ke 0,27 dolar. Kalau Algorand mengulang pergerakan saat mini alt season 2020, bisa juga akan naik ke harga 0,4 dolar. Nah, sekarang aku akan jawabin pertanyaan kalian terkait alt season tahun ini. Apakah saat alt season semua altcoin naik atau berapa poin aja? Dari penjelasan tadi, hampir semua altcoin akan naik dengan kenaikan yang berbeda-beda. Tapi mesti waspada, karena momen kayak gini bisa dimanfaatin juga sama orang-orang buat bikin kripto, pom-pomin terus rug pull. Kalau scam gitu ya lain cerita. Kedua, gimana caranya tahu kalau alt season berakhir? Sebenarnya nggak ada yang tahu kapan dirinya akan berakhir dalam konteks altcoin seasons atau buluran in general. Dari segi alt season, salah satu yang bisa diperhatiin kalau Bitcoin dominance udah mulai naik lagi melebihi market cap altcoins. Kemungkinan alt season itu udah selesai. Apakah sekarang sudah memasuki alt seasons atau baru mini alt seasons? Kemungkinan kita udah masuk mini alt season. Setelah halving baru mulai pesta alt seasonnya. Keempat, rata-rata kenaikan altcoin itu berapa persen? Kenaikan altcoin ini bisa berbeda-beda tapi kemungkinan bisa melebihi 50%. Seperti contoh pada alt season 2020 di bulan Mei hingga September, 10 altcoins ini rata-rata naik 50% atau bahkan lebih. Kamu juga bisa lihat dari contoh yang aku sebut sebelumnya, ada Fetch naik 70% dan STX naik hingga 200%. Yang bikin altcoin naik itu fundamentalnya atau FOMO-FOMOan aja? Ya bisa dua-duanya, tapi yang naik karena fundamentalnya itu biasanya pergerakan harganya sustainable buat jangka panjang. Tapi yang pasti ada faktor FOMO-nya juga. Orang-orang berebut manfaatin momen, dan banyak juga pastinya yang tadinya nggak aware sama kripto jadi ikut-ikutan. Apakah setelah altcoin akan muncul meme season? Oh, kemungkinan ada, karena biasanya setelah alt season akan ada perpindahan dana ke koin yang lebih kecil, alias koin-koin micin termasuk meme coins. Apakah setelah alt seasons harga altcoin bakal turun lagi? Ya nggak cuma altcoin aja, apa yang naik pasti bakal turun lagi gitu. Tapi kalau fundamentalnya kuat, ya mungkin aja turunnya masih akan terkendali. Itu dia pembahasan tentang altcoin seasons di siklus tahun ini. Yang namanya proyeksi nggak ada yang tepat, apalagi kita ngelihat dari data sebelumnya. Jadi belum tentu benar-benar terulang lagi sekarang. Makanya video ini hanya sebagai informasi tambahan dan referensi kalian, dan jangan telan mentah-mentah ya. Keputusan mau beli atau jual atau hold tetap harus disesuaikan dengan strategi masing-masing dan tujuan masing-masing. Kalau mau, coba share altcoin jagoan kalian yang lagi ditunggu-tunggu kenaikannya. Kalau kalian punya opini yang berbeda, silahkan share di kolom komentar ya.
Kalian juga bisa request ke kita buat bahas topik apa selanjutnya. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu yang kepo banget dengan altcoin season tahun ini. Dan serta subscribe ke channel Koinvestasi biar nggak ketinggalan seputar update kripto dan yang lainnya. Stay tune buat video selanjutnya bersama Koinvestasi, semua bisa kripto. I am my turn.